warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi dan selamat. Marilah kita sebelum kita melaksanakan tugas untuk sebagai anak-anak yang mencari ilmu, marilah kita semua berdoa dulu dengan mengucapkan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan hari ini Pak Guru akan mengabsen anak-anak, yaitu semuanya hadir anak-anak. Hadir Pak. Hadir Pak. Kemudian anak-anak yang saya hormati, ketika kita pada saat masih kecil, kita pernah anak-anak, yaitu bermain di sungai. Pernah? Pernah Pak. Ya, terima kasih. Main di sungai. Kemudian pernahkah kita mencuci pakaian sendiri? Tidak Pak. Pernah Pak? Pernah Pak. Nah, terima kasih. Kemudian saya di sini akan menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu pada pagi hari ini yaitu mengenai toharoh, yaitu pengertian toharoh. Yang nomor 1 adalah, kemudian nomor 2 menjelaskan macam-macam air. Kemudian nomor 3 adalah menjelaskan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Kemudian toharoh yaitu pengertian dari toharoh menurut bahasa yaitu bersuci. Sedangkan menurut istilah yaitu mensucikan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Itu sudah dikuatkan dari dawuh Allah Subhanahu wa taala yaitu bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari hal yang kita menganalisa firman Allah semacam itu, kita yaitu untuk mengetahui tahapan-tahapan yang kita lalui pada saat ini, yaitu mensucikan lahir dan batin dari najis dan kotoran. Kemudian mensucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Dan kemudian mensucikan dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat buruk. Yang nomor 4 yaitu mensucikan hati dari selain Allah. Itu yang paling dominan yang kita ketahui bahwasanya kita itu dibutuhkan untuk mensucikan diri satu dari beberapa akhlak-akhlak tercela dan harus kita mensucikan dari selain Allah, yaitu tidak lain yang kita harapkan, yang kita mintai pertolongan dan kita mintai, yaitu yang kita mintai apapun yang kita laksanakan itu hanya kepada Allah. Kemudian saya di sini akan menyampaikan yaitu alat-alat toharoh. Alat-alat toharoh yaitu ada 2 macam, yaitu air dan bukan air. Air dan bukan air.
Kira-kira anak-anak sudah paham air dan bukan air itu yang kita buat toharoh setiap hari? Paham apa belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Yaitu air di sini ditinjau dari kedudukan air dan hukumnya penggunaan air. Satu, air dibagi menjadi 3, yaitu air suci dan mensucikan, yaitu meliputi air mutlak, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, kemudian air salju dan air embun. Itu tergolong air-air yang mutlak yang kita semua gunakan setiap hari, baik mencuci maupun mandi maupun segala hal yang kita butuhkan sehari-hari. Untuk itu perlu ketahui apa yang dimaksud dengan air mutlak, anak-anak. Air yang suci dan mensucikan, Pak. Yaitu air suci yang mensucikan, yaitu benar, yaitu air yang suci dan mensucikan. Kemudian bagian yang kedua, yaitu air yang suci namun tidak bisa mensucikan, yaitu air yang bercampur dengan benda yang suci. Kira-kira apa, anak-anak? Air yang bercampur dengan benda yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Es teh, Pak. Air kopi. Kopi, Pak. Ya, Air bukan kopi, air Pak. kopi. Es teh manis. Soligul. Air kelapa. Air kelapa. Kemudian Pak Khairul. Es teh, Pak. Es teh, terima kasih. Betul sekali. Yaitu air yang bercampur dengan benda yang suci tidak bisa mensucikan. Air teh, air kopi, itu barangnya campurannya dengan campuran yang suci, tapi tidak bisa mensucikan. Walaupun banyak sekali satu tembor itu tidak bisa mensucikan, walaupun dibuat nyuci pakaian tidak bisa suci. Untuk itu, air yang bercampur dengan benda yang suci tidak bisa mensucikan. Kemudian contoh air mustakmal, air yang sedikit dari 2 golah untuk menghilangkan najis dan hadas. Yaitu air mustakmal, yaitu ketika air yang sedikit 2 golah, sedikit kurang dari 2 golah, maaf, air yang sedikit kurang 2 golah untuk menghilangkan najis dan hadas, maaf. Untuk itu, air mustamil itu tidak bisa mensucikan, ya. Air kahanannya tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Kemudian yang nomor 3 adalah air mutanajis. Air yang sedikit kurang 2 golah yang kemasukan najis. Seperti air yang ada di golah yang ukurannya kurang sampai 2 golah menurut syar'i, itu kalau kemasukan najis maka tetap dinamakan air najis. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu najis. Pengertian najis yaitu kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan. Kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan. Kemudian macam-macam najis yaitu meliputi najis mukhafafah, yaitu najis ringan, najis mutawasito,
Kemudian najis yang sedang, najis mughaladah, yaitu najis yang berat, anak-anak. Kemudian najis mukhafafah itu apa, anak-anak? Anak Agus. Najis ringan, Pak. Najis ringan, yaitu seperti air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apa-apa selain susu ibunya. Kemudian cara mensucikannya, Mas Rizky, cara mensucikannya. Diperciki air, Pak Guru. Ya. Cukup diperciki air. Terima kasih, yaitu benar sekali. Hanya memercikan air kepada kahanan najis atau tempatnya najis. Benar sekali. Kemudian yang nomor 2 yaitu najis mutawasithah, yaitu meliputi darah, nanah, tai, muntah-muntah, arak, bangkai. Kemudian cara mensucikannya, Mas Solihul. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu harus dicuci sampai bersih, Harus dicuci sampai bersih hingga hilang rasa dan baunya. Terima kasih, benar sekali. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mughaladah, yaitu najisnya anjing dan celeng. Cara mensucikannya yaitu dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Anak-anak yang saya hormati, di dalam LKPD di sini itu untuk mendiskusikannya dan nantinya tolong anak-anak dibagi menjadi 3, yaitu Sholihul Hadi, kemudian Khairul Huda, kemudian Lulit Tis'ah. Yaitu di dalam LKPD ini hanya 1. Sebutkan macam-macam air dan contohnya. Saya beri waktu 10 menit. Sudah, anak-anak? Ya, Pak. Terima kasih. Yaitu anak-anak pada pertemuan pagi hari ini yaitu menjelaskan mengenai air, yaitu toharo, kemudian air, kemudian mengenai najis, itu semuanya bapak-bapak, anak-anak sudah melakukan dengan baik dan bisa memahami. Untuk itu dari kami, untuk memberikan tugas anak untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kiranya sampai di sini pertemuan kali ini, dan untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas pertemuan berikutnya. Untuk itu apabila ada kesalahan dan kekeliruan
Saya pribadi minta maaf yang sebenar-benarnya. Kita akhiri walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.